Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Kita ketemu lagi di kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pada hari ini ada inspirasi, ada sesuatu yang bisa kita ambil di dalam pengembangan, dalam memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi ya. Masih berkaitan dengan trading, khususnya forex gold di sana ya. Hari ini kita akan mencoba membuatkan satu strategi ya, satu tips bagaimana kita bisa menemukan ya potensi untuk kita bisa entry dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Cara ini cukup sederhana namun sangat powerful ya ketika teman-teman betul-betul memahami, ketika teman-teman betul-betul menguasai, dan tentu harus sudah mengujinya ya. Tentunya nanti ketika kita sudah sampaikan, kita berharap teman-teman bisa mengujinya ke depan sehingga tidak hanya sebagai retorika saja, tidak hanya sebagai teori, tetapi setidaknya kita bisa mempraktekkan dan ketemu, oh ternyata seperti ini plus minusnya. Jika teknik ini bermanfaat, silahkan nanti bagikan ke teman-teman yang lain ya, terutama teman-teman yang baru bergabung atau baru masuk dalam dunia trading ya, karena ini sangat betul-betul signifikan, sangat fundamental di dalam kita membaca pergerakan, di dalam kita menentukan titik entry yang sangat potensial. Seperti apa tipsnya, seperti apa tekniknya, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Teman-teman semuanya, saya kasih dulu tipsnya. Ada tiga tahapan ya, atau 3 poin utama yang kita prioritaskan di dalam teknik ini, sehingga cukup sederhana, namun jangan dianggap ini sebagai satu teori yang pasti, tetapi setidaknya teman-teman bisa nanti mempraktekkan, teman-teman bisa membandingkan dengan teknik-teknik yang lain ya. Apa saja itu? Yang pertama yang teman-teman harus pahami adalah tentu berkaitan dengan trend market ya. Trend market itu bagaimana cara menentukan, bisa kita menarik dengan garis trend, bisa kita menarik dengan swing high dan swing low, atau bahkan mungkin teman-teman juga bisa menentukan dengan cara melihat struktur marketnya, atau kita bisa melihat dari sisi baris candle yang terbentuk di sana. Yang kedua, setelah kita memahami bagaimana struktur market itu terbentuk, atau secara visualnya kita melihat kecenderungan arah pasar itu kemana. Kalau sudah ketemu arah pasar itu, maka berikutnya jangan lupa untuk memahami ya, di mana posisi support maupun resistennya. Ketika dia bergerak naik, maka pelajari, maka lihat, tarik garis dari historinya. Kita bisa lakukan dengan cara melakukan zoom in dan zoom out, sehingga nanti ketemu di mana area yang banyak disentuh, di mana area di situ banyak ditolak, maka itulah menjadi nanti area support maupun resisten yang terdekatnya. Diingat, yang banyak memantul, yang banyak disentuh, itulah yang punya potensi support resisten yang sangat potensial. Selanjutnya, ketika sudah ketemu ya, trennya sudah ketemu, kemudian area support resistennya di mana, maka tinggal kita menentukan titik entry-nya. Nah, bagaimana kita menentukan titik entry-nya? Teman-teman juga bisa menggunakan strategi ini dengan mengkombinasikan dengan melihat pola candle ya, dengan menentukan apakah di area itu terbentuk pola candle atau mungkin ada chart pattern-nya. Atau kita bisa melihat dengan ciri-ciri adanya penolakan-penolakan di situ, adanya perubahan warna di situ. Bahkan bisa jadi nanti kekuatan yang mulai melemah ditunjukkan dengan body candle yang semakin berkurang, body candle yang semakin mengecil, dan sudah ada perubahan warna di sana. Setelah selesai, apakah kita cukup sampai di sana? Ya tidak. Dari 3 itu, maka
yang terakhir adalah bagaimana kita menentukan nanti titik exit yang potensial. Apakah itu nanti berkaitan dengan target, apakah berkaitan dengan resikonya. Maka keempat ini ya, 3 adalah bagian utama, yang keempat ini adalah untuk pengendalian modal kita, untuk pengendalian lot kita, untuk membatasi resiko kita dan mencapai maksimum target kita. Maka ketika semuanya diterapkan dengan baik, saya yakin akan bisa mendapatkan target yang maksimum. Berikut penjelasan secara teknikalnya. Baik teman-teman, saya contohkan. Jadi di awal tadi kita menjelaskan strateginya dengan pertama mengenali atau mengidentifikasi bagaimana struktur market itu terbentuk, bagaimana tren itu terbentuk. Nah, sebagai contoh begini, saya contohkan ketika marketnya seperti ini ya. Kita lihat sebelumnya pergerakan itu menuju ke atas ya. Saya kasih warna yang sangat cerah ya, biar kita nanti mudah mengenalinya. Perhatikan ketika pergerakan itu awalnya bergerak naik ya. Saya tidak ambil kecil-kecilnya, saya langsung ambil ke titik puncaknya. Setelah ini apa? Setelah ini dia koreksi ya. Setelah ini dia koreksi, kemudian tidak mampu menembus, tidak mampu membuat low yang baru, kemudian kembali naik. Perhatikan ketika dia kembali ke arah tren utama. Di sini ada kecenderungan yang bergerak naik. Ini kecenderungan bergerak naik. Itu artinya secara tren ini menuju ke atas. Tetapi pasca ini terbentuk, maka perhatikan candle-candle sesudahnya yang sudah terbentuk ya. Jadi perhatikan candle-candle sesudahnya. Ini ketika dia bergerak naik, terhenti sampai di sini, kemudian mulai ditolak. Berikutnya naik lagi, kemudian ditolak lagi, naik lagi, ditolak lagi. Kemudian terakhir dia berusaha menembus ya, berusaha untuk breakout di sana, tetapi gagal. Sehingga ketika dia tidak mampu mempertahankan kekuatan bullishnya di sini, kemudian setelah itu dia mulai ditolak oleh seller ya, maka perhatikan kekuatan sellernya ya. Ini kekuatan seller kalau kita lihat dari sisi visualnya, dari hijau kemudian dimakan oleh merah, kemudian dari sisi level psikologis yang di atas kemudian mulai bergerak ke bawah, maka ini bisa menjadi pertanda, bisa menjadi petunjuk bahwa pergerakan bisa jadi akan mulai berubah. Dari atas ini adalah bisa menjadi area jenuh belinya. Karena itu ketika dia mulai tidak mampu menembus ya, tren awalnya naik kemudian mulai berat di sana. Jadi teman-teman harus perhatikan ketika betul-betul pergerakan itu sudah kuat, kemudian mulai ada benturan di sana, mulai ada rejeksi, mulai ada perubahan warna, perlu diperhatikan ya. Kita mesti bersabar di sini ya, karena ini untuk kita entry sell tentu harus betul-betul mencari konfirmasinya. Kalau kita melihat ini bagian dari pola candle, maka yang ada kita belum terkonfirmasi ya, belum ada konfirmasi yang jauh lebih kuat lagi. Namun demikian, yang ada di benak kita, maka tanamkan ini ada kecenderungan akan bergerak turun ya, dari pergerakan yang ada ini, berapa kali rejeksi, berapa kali ditolak, dan terakhir mencoba breakout tapi gagal. Ketika sudah berusaha mencoba untuk breakout gagal, maka harus ada dalam benak kita catatan di sana. Apakah ini menjadi titik jenuhnya? Maka kita perlu untuk konfirmasi candle-candle selanjutnya. Dari sisi tren, ini bergerak naik tapi sudah mulai berat, sudah mulai terbentur di sana. Bukan karena momentumnya, tetapi karena tidak mampu membentuk swing high yang baru yang lebih tinggi. Kemudian setelah itu dia berbalik. Nah, apakah kita bisa entry di sini? Nah, kalau saya tentu lebih cenderung kita akan fokus pada entry sell, hanya saja nanti kita tunggu konfirmasinya. Konfirmasi seperti apa? Karena ini pergerakan masih kecil, masih ada level support di sini, maka tentu lebih baik tunggu hingga dia kembali bergerak turun dan melewati area support yang ada di sana. Dari support ini cukup panjang. Jadi kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri ke kanan dia sambung, maka ini menjadi area yang cukup signifikan.
Kemudian kita tunggu dari sisi strukturnya, karena ini mulai akan bergerak turun. Maka untuk menentukan apakah dia akan berubah tren, setidaknya harus sudah terbentuk dua puncak, dua lembah di sana. Tren itu mulai akan berbalik atau mulai terbentuk ketika minimal dua puncak, dua lembah yang menuju ke satu arah. Karena ini bergerak turun, maka perhatikan dari sisi swingnya. Oke, bergerak naik, kemudian swingnya yang tertinggi di sini, kemudian tertinggi lagi di sini. Dari dua swing ini berarti secara struktur ini akan menuju ke bawah. Hanya saja yang swing di bawah ini masih belum turun, sehingga kita tunggu dia break di sana dan membentuk swing yang baru. Ketika sudah terbentuk swing yang baru, maka nanti ada dua puncak, dua lembah yang menuju ke bawah. Ini ada kecenderungan dia akan bergerak turun, ya. Tetapi sering kita lihat di market itu biasanya kalau sudah tren itu akan ada retest, ada mencoba untuk kembali menekan, ya. Dari sini kita lihat ini retestnya, ya. Kita tetap mengujinya di area resistennya, ya. Di sini ada resistennya, kita menguji di area retest. Setelah tidak mampu menembus, maka disinilah saatnya kita akan entry. Setelah tentu terkonfirmasi dia warna merah, apakah dengan pola candle, apakah dengan cukup kita menentukan dengan warna yang berubah itu, maka kita bisa entry kan di situ. Dan targetnya kita bisa menempatkan sesuai dengan style kita, tipe trading kita. Kalau harian kita bisa menentukan 50 hingga 70 pips, ya, atau 500 hingga 700. 700 hanya sampai di sini. Maka ketika sudah ketemu dengan targetnya di sini, maka resikonya kita bisa gunakan target kita bisa gunakan risk dan reward ratio 1:1,5, atau mungkin teman-teman yang suka 1:1 juga silahkan. Karena kita trading harian, maka jangan terlalu tinggi risk dan reward rasionya, ya, karena nanti pergerakan itu ada batas-batasnya, ada range yang harus kita perhatikan. Sehingga kalau kita tadi menentukan target itu sekitar 700, maka resiko kita bisa gunakan lebih kecil, ya. Kita menggunakan perbandingan 1:1,5, atau kita gunakan 1:1 juga boleh, ya. Kenapa sama? Ya, ingat ini adalah kita menggunakan trading harian dan kita harus berburu dengan waktu, berburu dengan range-nya. Tidak selalu range itu panjang, ya. Tidak selalu target itu juga nanti mengikuti dari range-nya, sehingga betul-betul kita harus perhatikan 50 hingga 70 pips, lebih dari cukup. Jangan sampai di atas angka 100 pips atau 1000 pergerakan, ya. Karena untuk satu hari cukup sulit, ya, walaupun suatu saat ada, tapi karena kita harian maka sangat sulit sekali, ya. Oke, kita kembali ke teks, ya, di sana, ya. Kembali ke tadi yang kita analisakan. Ini targetnya di sini, kemudian resikonya taruh di sini, ya. Atau kita bisa gunakan 1:1, ya. Kalau saya selalu lebihkan dari resikonya, sehingga ketika nanti tersentuh pun kita masih mampu untuk mengembalikan, kita masih mampu untuk melakukan recovery. Intinya saat kita menentukan resiko, maka batasan berapa maksimum yang harus kita siapkan di sana. Kemudian kita perhatikan ketika dia bergerak, ya, walaupun dia bergerak turun kuat sekali, tetapi sekali lagi ada range yang harus kita perhatikan, ya. Dari pergerakan yang ada ini, di hari sebelumnya pendek, kemudian dua hari yang sebelumnya juga panjang, maka biasanya kita gunakan rata-rata yang terdekat, sehingga kira-kira di area seperti ini. Nah, berada di area range seperti ini untuk satu hari itu bisa terhenti dan nanti konsolidasi atau bahkan berbalik. Ini yang harus kita perhatikan untuk kita menggunakan trading harian. Jangan kita hanya mengikuti, oh ini nanti targetnya sampai di sini, menyentuh di sini, atau mungkin target kita tentukan di area support yang kuat di sini. Untuk trading harian saya tidak rekomendasikan terlalu jauh. Kalau seperti ini, kalau kita tarik nanti dari sisi target ini sangat besar sekali, 2000 sekian atau 230 pips, ya. Dan itu untuk satu hari sangat berat sekali.
Mungkin suatu saat kita memang dapat, tapi tidak akan selalu kita mendapatkan seperti itu kalau kondisi marketnya seperti saat ini ya, karena pergerakan tidak terlalu jauh, range-nya juga tidak terlalu besar. Jadi ya kita harus memanfaatkan yang sesuai dengan dinamikanya. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sekali lagi, di dalam menentukan entry maka perhatikan strukturnya, perhatikan trennya kemana. Setelah trennya ketemu, apakah di area itu ada support resistennya. Kalau support resisten tidak mampu ditembus, tidak mampu di break, dan di situ mulai ada penolakan-penolakan, maka perhatikan. Bisa jadi di situ menjadi area titik jenuhnya, bisa jadi menjadi titik baliknya. Kemudian setelah terjadi titik balik atau mulai bergerak berbalik, sekali lagi perhatikan dari sisi swingnya ya. Tadi sudah kita sampaikan swingnya di sana, kemudian mulai menurun. Swingnya di sini mulai menurun. Itu artinya dua puncak, dua lembah terpenuhi dalam satu pergerakan yang menuju ke bawah, maka itu bagian dari awal tren turun. Sehingga kita menentukan entry-nya adalah nanti sell dengan melihat triggernya. Setelah kita melihat sisi retest, kemudian dari sisi pola candle mungkin ya. Kalau kita lihat dari sini, kita bisa menggunakan satu pola candle juga sebagai sarana untuk kita entry ya. Di sini ada namanya outside bar ya. Jadi outside bar itu range yang terakhir itu jauh lebih besar dari range sebelumnya. Kalau inside bar itu range sebelumnya lebih besar, kalau outside bar range sesudahnya lebih panjang, dan itu adalah bagian dari pola candle yang bisa kita jadikan sebagai trigger. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Ini adalah bagian dari tips yang sangat sederhana namun powerful kalau teman-teman betul-betul bisa menerapkan dan jeli melihat semuanya. Diingat, semua pergerakan selalu ada petunjuk. Setiap dia akan melakukan pergerakan yang kuat, setiap dia akan bergerak yang kuat, maka selalu ada indikasi. Bijaklah untuk menentukan, untuk melihat secara utuh, kemudian lihat candle-candle yang terdekat dari running di situ. Apakah ada pergerakan yang signifikan yang bisa mempengaruhi pergerakan-pergerakan berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu. Jangan lupa subscribe channel Wijaya Trading. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, sehingga kalau ada video-video kami yang terbaru, teman-teman bisa langsung ada notifikasinya. Ketika video ini sangat bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain, sehingga banyak yang teredukasi untuk selanjutnya tidak terjerumus dengan trading-trading yang ya sangat berisiko tinggi, yang sangat barbar, dan tentu akan lebih bijak di dalam menentukan. Ketika kita sudah punya ilmu, ketika sudah punya bahan, maka untuk merencanakan trading yang lebih baik tentu akan lebih mudah. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.